Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada kesempatan hari ini kami di studio sudah mendatangkan seorang dokter, yaitu dokter spesialis anak. Nah apa saja yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini? Kami akan membahas tentang waspada hepatitis pada anak-anak. Nah, bahwa sudah kita ketahui hepatitis menjadi kekhawatiran di negara berkembang seperti di Indonesia karena penyakit ini dapat menyerang segala usia dari anak-anak hingga dewasa. Nah, penyakit hepatitis ini merupakan penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus. Nah, berdasarkan dengan jenis virusnya, hepatitis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu hepatitis A, B, C, dan E. Nah, untuk episode kali ini di Ruang Sehat kita akan membahas tentang waspada hepatitis A pada anak. Nah, apakah pasien bisa sembuh dari hepatitis A dan apakah langkah yang tepat untuk pencegahan virus hepatitis A? Di studio kita sudah kedatangan seorang dokter spesialis anak seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu langsung saja kita perkenalkan Dr. Leni Hafiz, spesialis anak, konsultan SPA AK. Ya, selamat datang dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kiki. Sehat dokter? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana dokter? Sudah vaksin? Lengkap? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke dokter, langsung ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang hepatitis pada anak. Nah dokter, sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin pemirsa di rumah mungkin ada yang belum mengetahui apa itu hepatitis. Nah dokter bisa menjelaskan apa sih pengertian hepatitis tersebut? Hepatitis itu berasal dari kata hepar dan itis. Hepar itu artinya hati, artinya peradangan pada organ hati di tubuh kita. Posisi hati itu di kanan bawah dari tulang rusuk kita. Jadi pada saat dia meradang, itu sel-sel di dalam organnya akan membesar, lama-lama akan pecah, sehingga seseorang yang terkena peradangan hati akan mengeluh mual, muntah, nyeri perut kanan bawah, dan kalau stadium lanjut dia akan merasa BAK-nya warna air seperti air teh, kadang-kadang juga kulitnya gatal, airnya kuning, kadang-kadang sampai penurunan kesadaran kalau sudah berlanjut. Oh, berarti semua keseluruhan itu tubuh bisa menjadi warna kuning, dokter? Ya. Oke. Nah, dokter kan yang saya tahu nih, hepatitis itu kan terbagi dari beberapa jenis nih dokter. Kira-kira bagaimana tuh membedakan perbedaan antara kelima itu? Jadi hepatitis itu harus dibedakan dulu, ada yang karena infeksi, ada non-infeksi. Oh, iya. Yang infeksi itu bisa karena hepatitis A, B, C, D, dan E. Non-infeksi bisa karena toksin atau hajat dari lingkungan kita yang tercemar, lingkungan atau dari racun-racun yang berkembang, atau misalnya obat-obat yang berlebihan atau cacing hati bisa jadi, atau obat-obat yang tidak seharusnya digunakan atau overdose atau pengguna alkohol itu bisa menyebabkan hepatitis. Jadi tidak hanya virus A, B, C atau E. Oh, berarti semua itu tergantung dari pola hidup ya, dokter? Iya. Oke dokter, apakah pasien hepatitis bisa sembuh? Terus juga semua jenis itu bisa sembuh, terutama pada anak nih dokter? Oke, jadi hepatitis itu kalau gejalanya masih awal, malah pada seorang anak itu tidak kelihatan. Jadi, mama ada hepatitis A, dia penularan melalui PK oral atau dari makanan atau kotoran yang tercemar oleh virus hepatitis. Kemudian dia pencemarannya itu umpamanya seseorang lupa pada saat setelah BAB, lupa cuci tangan yang bersih, kemudian memegang-megang makanan atau memegang peralatan, kemudian ada orang lain yang memegang, itu bisa saja tercemar. Tapi ada juga orang yang punya daya tahan tubuh yang bagus, itu secara keseluruhan ya, kalau daya tahan tubuh kita bagus, pada seorang anak itu tidak memiliki gejala apa-apa. Jadi kecuali dia berlanjut, itu baru akan menimbulkan gejala, terutama pada anak di bawah usia 6 tahun itu tidak menimbulkan gejala apa-apa. Oh, berarti tidak ada ketahuan nih dokter kalau tidak ketahuan. Malah itu lebih berbahaya karena dia bisa menularkan ke orang dewasa. Jadi tetap personal hygiene. Yang terus hepatitis B, kalau hepatitis B itu penularan melalui
darah. Oh, darah. Bisa dari jarum suntik yang sudah tercemar, atau dari umpama sentuhan secara fisik ya, atau umpamanya dari ASI yang pada ibu menyusui, bisa saja tercemar hepatitis B. Kemudian hepatitis C itu penularan melalui dulu melalui darah, tapi sekarang atau juga melalui transfusi ya, terutama dulu ya. Tapi sekarang dengan kemajuan screening donor darah di PMI, itu bisa memperkecil penularan dari hepatitis C. Terus penularan dari yang paling sering di lapangan tuh A, B, C. Oh, itu yang sering ya dokter ya. Nah dokter, hari ini kan kita membahas tentang hepatitis A pada anak nih. Yeah. Nah, apa jenis virus yang menyebabkan penyakit hepatitis A tersebut, dokter? Oke, jadi hepatitis A itu disebabkan oleh virus hepatitis A. Itu penyebabnya. Jadi itu yang kalau pada anak memang karena anak masih fase oral ya kebanyakannya. Jadi memang fase oral, fase menyusuin, fase menyiapkan makanan itu harus higienis yang bagus. Penyebabnya virus hepatitis A. Berarti tetap hygiene harus bersih ya dokter ya. Baik, ya. Nah, bagaimana dokter gejala pada bayi atau anak yang terjangkit hepatitis A nih dokter? Pada anak. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kalau pada bayi atau anak di bawah 6 tahun itu tidak bergejala. Bukan berarti dia tidak terkena, karena masa inkubasi dari virus hepatitis A itu adalah 15 sampai 30 hari dengan rata-rata 25 hari. Nah, karena masa inkubasi itu maksudnya dari orang yang kena sampean terpapar virus hepatitis A. Kemudian timbul gejala itu rata-rata akan muncul itu 28 hari kemudian. 28 hari. Lumayan lah. Ya, lumayan. Itu untuk anak-anak dokter. Ya, kadang-kadang sudah lupa orang tuanya. Dokter, kalau itu kan pada anak nggak ada gejala nih. Kira-kira. Tapi kalau anak yang sudah besar, dia akan mengeluh, mual, muntah, nyeri perut, kanan bawah. Kalau stadium lanjut dia akan kuning. BAB-nya tidak berwarna atau putih pucat. Kemudian kulitnya gatal, kulitnya kuning, yang paling fatal penurunan kesadaran. Oh iya. Nah itu untuk bayi itu memang benar-benar tidak ada tanda dan gejala tuh dokter? Atau kita lihat dari mata kayak oh ini nih hepatitis atau mengarah ke hepatitis itu nggak ada sama sekali? Jadi gini, tetap kita lihat faktor risiko. Jadi personal hygiene atau kebersihan diri sendiri. Kita lihat lagi dari pasien, pamannya dia berada dari lingkungan yang jelek, personal hygiene-nya bagus apa enggak, terus dari kan penularan PK oral atau dari makanan, apakah orang tuanya secara personal hygiene-nya bagus, itu harus kita lihat dulu dengan seksama. Nah, seseorang bayi atau anak itu tidak menimbulkan gejala bukan berarti dia tidak kena, atau itu dikarenakan sistem imunnya belum terbentuk sempurna. Jadi karena sistem imun belum terbentuk sempurna, maka virusnya masuk, menginfeksi, itu tidak bergejala. Beda dengan orang yang sudah lebih besar, di atas 6 tahun, dia akan menimbulkan gejala karena sistem imunnya melakukan perlawanan terhadap virus tersebut, sehingga tubuhnya akan menyebabkan gejala-gejala seperti mual, muntah, lemah, nyeri kanan bawah itu tadi. Iya, yang seperti berubah warna itu ya dokter, sampai mata ya yang pernah saya. Oke, nah dokter, apabila seandainya gejala sudah muncul nih dokter, kapan kita harus ke dokter? Nah, kalau gejalanya muncul, paling segera tadi kita bedakan dulu, apakah gejalanya ringan atau berat. Kalau gejalanya masih ringan, cukup ke fasilitas kesehatan terdekat saja. Tidak perlu ke rumah sakit yang memiliki ICU anak atau PICU, Pediatric Intensive Care Unit. Jadi umpamanya seorang anak datang lemah, letih, lusuh, nyeri kanan bawah, itu cukup ke rumah sakit terdekat saja atau puskesmas terdekat dan melakukan screening. Tapi kalau umpamanya gejalanya sudah berat, segera bawa ke rumah sakit yang ada ICU anak atau PICU kita bilang. Itu gejalanya itu tampak sakit berat, penurunan kesadaran, kuning, dan kadang-kadang ada perdarahan.
Nah, untuk bayi sebelum saya lupa tadi, bayi itu ada kuning yang karena makan wortel yang berlebihan. Oh, itu si anaknya? Bayi. Oh, Jadi bayi. kalau pada bayi ya berlanjut kan bisa kuning tuh. Jadi bedakan juga di matanya. Kalau kuning karena wortel, itu kuning seluruh badan, tapi mata yang bagian putih itu tidak kuning. Jadi orang tua tidak usah panik. Kemungkinan itu karena kelebihan pemberian wortel. Oh, berarti kelebihan wortel juga bisa menyebabkan warna kuning ya, Iya. dokter ya. Dokter, kita akan rehat sejenak, nanti akan kita kembali berbincang-bincang ya, dokter ya. Oke. Baik pemirsa, kami akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan dengan Dokter Laini. Oke dokter, nah tadi kan sudah kita membahas tentang pengertian nih dokter, tentang virus hepatitis. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang pencegahan nih dokter. Hepatitis A itu rentan menyerang anak pada usia berapa nih dokter? Kalau rentang umur, semua bisa kena. Oh, semua. Jadi seperti yang kita bilang tadi, makanya kita itu tetap personal hygiene yang baik sama sanitasi lingkungan. Jadi kebersihan diri dan sanitasi lingkungan harus kita jaga dengan baik. Itu yang tadi. Berarti pencegahannya itu personal hygiene ya, sama lingkungan rumah ya dokter ya, harus ya, tetap lingkungan dijaga rumah, ya. lingkungan sekitar kita. Maksudnya begini, jadi cara kita merawat bayi, jadi sebelum kita menyiapkan susu, jadi kita cuci tangan yang baik. Kemudian atau kita mau menyiapkan makanannya, cuci tangan yang baik. Terus mengolah makanan harus matang, bukan setengah matang. Terus memegang binatang juga kita harus cuci tangan. Setelah memegang binatang kita harus cuci tangan. Terus juga kita juga cuci tangan setelah BAB. Jadi sabun, ya, harus dengan sabun. Oke. Nah dokter, kira-kira ada nggak kaitannya antara bayi yang lahir kuning dengan virus hepatitis A? Bayi yang baru lahir nih dokter. Oke. Jadi bayi lahir kuning itu karena bisa peningkatan kadar bilirubin. Apa itu bilirubin? Bilirubin adalah hasil pecahan dari sel darah merah yang ada di tubuh kita. Umur sel darah merah itu kan 120 hari. Jadi karena sistem pertahanan tubuh bayi belum kuat, hatinya belum sempurna, kadang-kadang kuning. Tapi pada saat ketemu bayi kuning, lihat dulu dia umur berapa muncul kuningnya. Kalau kuningnya di hari pertama, itu artinya kuning yang berbahaya. Harus segera dibawa ke dokter, terutama dokter anak terdekat. Kalau umpama kuningnya di hari kedua sampai hari kelima kelahiran, lihat dulu posisinya di muka saja, di wajah, di tangan atau telapak tangan, apakah seluruh badan atau bagaimana cara minum bayinya. Sepanjang bayinya masih menyusu dengan baik, insya Allah bagus aja, jemur aja bayinya. Tapi kalau kuningnya kuning banget, apalagi bayinya tidak mau menyusu, bisa saja karena kadar kuning badannya tinggi sekali, atau bayinya infeksi. Segera bawa ke rumah sakit terdekat. Apakah ada hubungannya dengan virus hepatitis A? Bisa iya, bisa tidak. Makanya segera dilakukan screening oleh dokter yang ada di rumah sakit. Oke dokter. Nah dokter, kita sekarang membicarakan tentang kalau seandainya anak ini terkena atau terjangkit virus hepatitis A nih dokter. Kira-kira bagaimana terapi pengobatan pada pasien hepatitis A itu tersebut dokter? Kalau hepatitis A sampai sekarang tidak ada terapi spesifik. Targetnya itu tadi meningkatkan sistem imun dengan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Tapi kalau sudah berat, baru segera rujuk ke rumah sakit, nanti dokter yang akan melakukan terapinya dengan pemberian imunoterapi atau lainnya. Berarti kalau seandainya sudah di fase penyembuhan nih dokter, kira-kira kalau dia di rumah tuh ada kayak kiat khusus nggak sih buat si pasien itu? Atau harus dirawat di rumah sakit sampai sembuh? Kalau gejala sudah berkurang, anak bisa pulang. Jadi begini, hepatitis A itu dia bisa menular lama juga di air ya, bisa berbulan-bulan. Jadi caranya adalah selain meningkatkan personal hygiene, jangan memakai
peralatan makan yang bersama-sama dengan orang lain. Umpamanya seperti sikat gigi, alat potong kuku, alat untuk memotong rambut, itu harus personal, jangan saling meminjam dengan orang lain. Berarti harus satu orang satu, dokter ya? Ya, termasuk ada juga kepustakaan yang bilang bisa keluar dari keringat. Ya, saya pernah dengar tuh, dokter. Jadi contoh di pegulat-pegulat di Olimpiade, sebelum mereka melakukan gulat, ini pada orang dewasa ya, jadi mereka lakukan screening dulu, jangan asal main dengan orang lain, jadi supaya tidak menularkan penyakit. Jika lakukan screening, tidak ada luka di badannya sebelum bertanding gitu ya, supaya tidak menularkan orang lain. Itu emang benar, dokter, keringat kalau seandainya itu hepatitis dengan orang dewasa itu emang bisa menularkan lewat keringat ya? Oke, nah dokter. Hepatitis B. Nah dokter, sekarang kan lagi ramenya nih, katanya ada hepatitis misterius. Nah itu, haruskah masyarakat khawatir dengan virus tersebut, dan juga gimana nih dokter pencegahan atau ininya? Oke, hepatitis misterius itu per definisi ya, hepatitis yang tidak disebabkan oleh virus A, B, C, D atau E. Jadi penggolongannya ada kompom, sampai dengan saat ini belum para ahli belum bisa menentukan apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, probable atau kemungkinan dia menderita hepatitis virus itu umurnya dulu di bawah 16 tahun, bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D atau E, dan kadar enzim hati di dalam tubuhnya itu nilai SGOT, SGPT lebih dari 500 international unit per liter. Ada juga epiling, dan untuk yang probable hepatitis ini tidak harus kontak dengan virus hepatitis. Makanya ini yang bikin orang rada-rada gimana gitu ya. Takut ya dokter ya. Kemudian ada yang penggolongan epiling. Epiling ini adalah seseorang yang berumur di atas 16 tahun yang menderita hepatitis misterius ini, tidak termasuk hepatitis A, B, C, D atau E, dan nilai enzim hatinya kurang dari 500 international unit per liter. Atau exclude, yang penggolongan terakhir setelah dilihat semua, dia tidak tidak termasuk penggolongan di atas. Artinya sudah tahu umpamanya, oh ternyata dia hepatitis karena cacing, berarti exclude dari hepatitis misterius. Dan untuk epiling, syaratnya selain umur di atas 16 tahun, dia ada kontak dengan penderita hepatitis misterius. Jadi kalau hepatitis misterius ini dari sejarah dulu ya, pertama bulan 16 Oktober 2021, pertama kali muncul di Alabama. Kemudian tahun 5 April 2022 muncul di Inggris, dan itu dipublish. Kemudian sekitar tanggal 8 April nggak salah ya, itu 2022 3 negara menyebutkan melaporkan dengan kasus hepatitis misterius ini. Kemudian tanggal 15 April 2022 WHO menyatakan KLB atau kejadian luar biasa akibat penyikatan kasus hepatitis misterius. Kemudian tanggal 16 sampai tanggal 30 April di negara kita Indonesia ditemukan 15 kasus anak. 15 ya. 15 kasus banyak ya. Probable hepatitis, 15 kasus diduga, kemudian 3 kasusnya meninggal. Dan ini cukup mengejutkan di masyarakat, takut ya, karena setelah dilakukan survei epidemiologi, ada berbagai teori. Pertama, 72% disebabkan oleh adenovirus. Bisa juga ada yang menduga karena mutasi dari virus SARS-CoV-19. Ada juga yang menduga apakah ini efek dari pemberian vaksin COVID atau adakah yang lain. Namun pada saat ilmuwan melakukan survei epidemiologi di lapangan, karena penderita terbanyak di Inggris adalah 3-5 tahun, itu semua tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi mereka masih melakukan penelusuran hingga saat ini.
sama dengan kasus yang 3 anak yang meninggal di Indonesia, semua belum pernah terpapar dengan vaksin COVID dan gejala COVID pun tidak ada di mereka. Jadi masih dilakukan penelitian oleh para ahli hingga saat ini. Untuk masyarakat, jangan khawatir, kita tetap waspada sepanjang kita personal bagus, personal higien bagus, sanitasi lingkungan bagus, insya Allah bagus aja kita, masih kuat. Terhindar ya dokter ya, insya Allah ya. Nah dokter, tadi kan dokter menyebutkan tentang adenovirus ya dokter ya. Itu ada kaitannya nggak sih sama hepatitis dokter pada umumnya nih? Jadi adenovirus itu adalah salah satu penyebab virus hepatitis juga. Dan adenovirus itu punya semacam pelindung yang menempel di saluran napas dan saluran cerna. Jadi dia tidak hanya menular lewat kotoran yang tercemar, namun juga bisa lewat saluran napas. Jadi dia codingnya itu F4041. Itu coding untuk yang adenovirus. Jadi untuk kita tetap selalu waspada, pakai masker, hindari kerumunan. Itu yang penting dokter ya. Masih berarti. Nah dokter, untuk pencegahan nih dokter, terpaparnya kita dengan hepatitis dan juga hepatitis misterius nih dokter. Ada nggak nih dokter kira-kira pencegahannya? Sama nggak sih pencegahannya sama si hepatitis sama si hepatitis misterius ini? Ada. Jadi pencegahan itu ada 2, spesifik dan non-spesifik. Non-spesifik itu tetap tingkatkan sanitasi lingkungan, jadi dan juga personal hygiene kita. Jadi syarat seseorang untuk sakit itu kan ada 3, host, agent, environment. Artinya host itu daya tahan tubuh kita. Sepanjang daya tahan tubuh kita bagus, walaupun virusnya banyak, itu insya Allah kita masih bisa melawan virus itu. Yang kedua agent, banyaknya virus yang berada di lingkungan kita. Kemudian environment itu maksudnya lingkungan. Kalau lingkungannya jelek, walaupun daya tahan tubuh kita bagus, tapi lama-lama kita terlalu terpapar, pasti kita kena juga pada akhirnya. Kan kebersihan sebagian dari iman, jadi tetap kebersihan yang utama. Kemudian yang spesifik adalah imunisasi. Jadi pada anak di atas 2 tahun dianjurkan untuk melakukan imunisasi hepatitis A dengan jarak 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, dokter, sangat menarik ya perbincangan kita. Nah, tapi kita akan jeda lagi nih dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Baik pemirsa, kami akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, di segmen ini kami sudah masuk segmen mitos atau fakta. Oke dokter, nah nanti pertanyaannya akan muncul di layar, nanti saya akan bacakan, terus nanti dokter akan menjawab ini mitos atau fakta terhadap pertanyaan tersebut dan berikan sedikit penjelasan terhadap pertanyaan. Oke dokter, siap? Baik, pertanyaan pertama adalah, virus hepatitis menular melalui udara dan sentuhan. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Ayo. Kalau virus hepatitis itu masing-masing punya masa penularannya. Jadi, umpamanya virus hepatitis A kan dia punya masa daya tahan di luar itu, misalnya inkubasinya 15 sampai 30 hari dengan rata-rata 28 hari. Dan penularannya bisa dari sentuhan, fekal oral, maksudnya makanan atau minuman yang tercemar, dan juga udara juga bisa ada beberapa persen. Jadi kalau hepatitis B itu melalui darah, misalnya berhubungan di luar itu, atau dia pada menyusu pada wanita hamil. Nah ini yang paling unik pada virus hepatitis B, bahwa dia tidak memiliki gejala juga. Terdeteksi pada seseorang pada saat dia melakukan screening di Paskes Kesehatan, baru dia merasa bahwa dia menderita hepatitis B.
Nah, berarti dari pertanyaan tersebut mitos atau fakta, dokter? Fakta ini. Fakta ya. Oke, nah pemirsa, itu adalah virus hepatitis menular melalui udara, berarti itu fakta. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, hepatitis merupakan penyakit keturunan. Nah, dokter, ini mitos atau fakta, dokter? Kalau yang ini mitos. Mitos. Jadi hepatitis A bukan merupakan penyakit keturunan. Bukan berarti ya. Bukan. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Virus hepatitis A bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia dan tidak dapat menyebar. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Virus hepatitis A bisa bertahan di luar tubuh manusia? Iya. Ini fakta. Fakta ya berarti. Karena ya? dia bisa bertahan beberapa hari, beberapa bulan di dalam air, dan juga beberapa hari di dalam kotoran yang tercemar. Jadi umpamanya kita mengkonsumsi air yang tidak dimatangkan terlebih dahulu, itu bisa saja, atau air yang sudah tercemar dengan virus hepatitis A, itu dapat merupakan media penular pada seseorang. Ini betul ini. Fakta, dokter ya, berarti ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Virus hepatitis A tidak ditularkan ke bayi melalui ASI atau air susu ibu. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Jadi ASI tetap yang terbaik untuk bayi. Walaupun ibunya menderita hepatitis A, B, atau C, tetap berikan ASI kepada bayi. Namun pada saat ibunya puting ibu terluka, segera berhentikan, sembuhkan dulu. Setelah sembuh baru berikan kembali pada bayi. Oke. Lanjut ya, dokter, ke pertanyaan berikutnya. Terjangkit virus hepatitis A berarti kebal terhadap jenis hepatitis lain. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Kalau hepatitis, jadi gini, itu tergantung daya tahan tubuh. Tergantung. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, personal hygiene yang bagus, lingkungan bagus, virus apapun tidak akan menyerang kita. Jadi kalau semua sudah terserang hepatitis A, bisa saja kita terserang lagi hepatitis B. Tapi yang uniknya umpamanya gini, dilakukan screening pada hepatitis A umpamanya, atau B ya. Biasanya kalau pada fasilitas yang lengkap, dilakukan screening lagi ke hepatitis D, karena virus hepatitis D merupakan koinfeksi atau infeksi yang numpang di hepatitis B. Makanya pada seorang yang menderita hepatitis B itu hati-hati. Tapi kalau hepatitis A, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah fakta, mitos. Oh, mitos. Oke, mitos. Berarti dari pertanyaan ini mitos ya, dokter ya? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ada, dokter. Perbanyak konsumsi buah dan sayur baik untuk penderita hepatitis. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Ini fakta. Fakta. Karena dengan kita mengkonsumsi buah, sayur, istirahat cukup, perbanyak olahraga, istirahat cukup, makan makanan bergizi, personal hygiene yang baik, serta sanitasi lingkungan yang bagus, insya Allah kita akan terhindar dari virus hepatitis. Amin, dokter ya. Oke, ternyata pertanyaan sudah habis, dokter. Nah, dokter, dari semua pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kira-kira ada nggak, dokter, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan hepatitis tersebut? Jadi virus hepatitis yang paling kita khawatirkan sekarang ini adalah virus hepatitis misterius, karena untuk melakukan deteksinya belum ada penyebabnya, belum diketahui, sehingga terapinya pun belum diketahui. Namun kalau seseorang terkena virus hepatitis, kan ada fase awal, fase lanjut. Pada saat fase awal segera lemah, letih, lesu, segera berobat. Kemudian kalau sudah fase lanjut, pilihlah rumah sakit yang ada ICU anak. Nah, terapi virus hepatitis yang fase lanjut itu adanya di rumah sakit yang dua ditunjuk pemerintah, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta sama Sulianti Saroso. Mereka bisa melakukan transplantasi hati. Nah, itu tertolong rata-rata pasiennya sekitar 72% kalau tidak salah tertolong. Tapi harus dilakukan secara cepat. Nah, untuk menuju ke sana supaya tidak sakit, tetap cuci tangan. Itu nomor satu. Yang terpenting, dokter. Iya. Karena apa? Dengan kita mencuci tangan, memakai sabun, 6 langkah
6 langkah cuci tangan menurut WHO selama 40 sampai 60 detik. Tangan kita cuci baik, permukaan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian sela-sela sini, kemudian sini. Itu lakukan selama 40 sampai 60 detik. Tujuannya agar perisai virusnya pecah. Pada saat perisai virusnya pecah masuk ke dalam tubuh kita, pertahanan tubuh kita tuh kerjanya enggak banyak. Jadi virusnya sudah lemah duluan, kita gempur, enggak jadi sakit kita gitu. Setidaknya mengurangi paparan. Itu yang penting. Resiko, dokter. Ya. Tingkatkan sistem imun, cuci tangan, istirahat cukup, makan bergizi. Itu yang paling utama. Baik, dokter. Nah, dokter, terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan pada hari ini ya, dokter ya. Baik pemirsa, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa tetap saksikan Ruang Sehat di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, Dr. Leni, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.